Halo anak-anak, Halo Ibu. Halo Bu. apakah semuanya sudah hadir? Coba dicek satu persatu ya teman-temannya. Sudah Bu. Oke, kalau gitu Ibu buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua, para siswa dan juga ibu guru, dapat berkumpul di meeting Zoom kali ini. Alhamdulillah. Nah, semuanya apakah sehat semuanya? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Berarti masih semangat ya untuk belajar hari ini? Kita hari ini mau belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Jadi, dalam pembelajaran hari ini kita ada 2 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada PPKN, kemudian juga ada Bahasa Indonesia. Nah, di PPKN ini kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah. Nah, kemudian di Bahasa Indonesia kita juga akan belajar tentang konsep dan kosakata tentang lingkungan sehat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya itu, yang pertama nih untuk PPKR, kita tuh jadi tahu apa sih makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah. Terus kemudian juga kita juga jadi tahu bagaimana sih wujud perilaku bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah. Kalau di bahasa Indonesia, kita jadi tahu nih bagaimana sih konsep lingkungan sehat itu, apa saja ciri-cirinya, kemudian juga bagaimana kosakata-kosakatanya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas boleh ya mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Intan dipersilakan. Baik Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Intan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lagi nih ke pembelajaran, kita bakal melakukan pembiasaan dulu dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ada yang hafal nggak Maju Tak Gentar? Atau belum ada yang hafal? Yaudah, kalau misalnya belum hafal, nanti Ibu akan tampilkan dengan video serta liriknya ya, biar kita sama-sama nyanyi. Baik Bu. Oke, Ibu tampilkan dulu ya. Apakah sudah terlihat? Coba Ibu mau tes dulu ya suaranya. Masuk tidak? Masuk ya? Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi keberagaman itu lebih sempitnya lagi ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya di rumah. Nah, bagaimana ya keberagaman di rumah? Coba kalian lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Nah,
ini merupakan apa? Ayo, coba. Ada yang tahu ini apa keseluruhan ini namanya? Keluarga, Bu. Keluarga. Betul, keluarga. Jadi di keluarga itu ada anggota-anggotanya. Nah, coba sekarang kita lihat nih, ada siapa? Ayo, ada anak laki-laki. Kemudian ada, yuk jawab bareng-bareng. Ada siapa nih? Ada kakek. Kakek, Lalu ini Kakek. ada siapa? Ibu. ibu, Lalu ini siapa? ayah, Bapak, ya ayah, Betul. Nah, ini tadi siapa ya? Ini bayi ya. dede, Bu. Adik Ya. bayi, Nah, terus kemudian ini siapa? nenek, Tuh, kalau yang ini anak perempuan ya. Nah, kalau kita lihat, kok kayaknya nggak ada yang sama ya. Kita lihat dari bajunya, warna rambutnya, warna celananya, bahkan warna sepatunya juga kayaknya bermacam-macam. Nah, coba Ibu minta sama kalian, setiap siswa untuk mendeskripsikan setiap anggota keluarga, mulai dari warna rambutnya, warna bajunya, warna celananya, hingga warna sepatunya, mulai dari kiri ke kanan ya. Nah, coba mulai dari Siti Maisaroh. Bu. Oke, berarti dari yang anak laki-laki ya, Bu? Iya, betul. Kalau menurut aku, dia itu punya rambut yang tebal. Ya, Rambutnya ini coklat gitu, terus dia pakai baju hijau, celana abu-abu sama sepatu hijau. Kulitnya juga betul. putih dan dia tersenyum lebar. Iya, terima kasih Maya. Nah, kemudian boleh dilanjut sama Intan. Baik, Bu. Sampingnya itu udah tua, Bu. Rambutnya putih. Oh iya, Tapi udah ketahuan ya. iya, Bu. Terus sedikit gemuk, Bu. Mm-mm. Dia pakai Kemudian, baju garis-garis, Bu. ya, warna celananya dan warna sepatunya apa? Nah, warna celananya warna coklat, Bu. Terus sepatunya sepatu hitam, Bu. Betul. Kemudian lanjut ke ibunya. Terima kasih ya Intan. Kalau di ibunya, ibu minta Jehan, tolong deskripsikan ya. Halo Jehan. Iya, Ibu. Iya, Ibunya rambutnya panjang ya, Bu. iya. Kalau untuk warna rambutnya, Warna rambutnya coklat, beda sama kayak nenek. gimana dengan warna baju, warna celana, dan warna sepatunya? Bajunya oranye, celananya biru, sepatunya Ya, hitam. ya terima kasih Jehan. Kemudian untuk ayahnya boleh dideskripsikan ya untuk Marifatul, dipersilakan. ayahnya itu rambutnya biru ya Bu ya? Apa itu? Iya, sepertinya biru tua ya, karena ini kan Biru hanya tua. ilustrasi. Iya, Iya, rambutnya biru, terus kulitnya putih, bajunya hijau, ya, celananya abu-abu. Iya nggak sih Bu? Iya kan? iya, Terus abu-abu betul. sepatunya warna coklat. Betul. Oke, selanjutnya Ibu Guru ya yang akan mendeskripsikan. Terima kasih Marifatul. Dari deskripsi-deskripsi teman-teman kalian dan juga Ibu Guru, ada yang tahu nggak nih eh, perbedaan-perbedaan ini dinamakan apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi namanya itu keberagaman. Keberagamannya itu di lingkungan rumah. Jadi keluarga-keluarga ini mempunyai anggota keluarga yang berbeda-beda. Mulai dari warna rambutnya, usianya, terus juga misalkan baju yang mereka pakai itu merupakan warna favorit kesukaan mereka mungkin. Terus warna celananya, warna sepatunya juga.
Kemudian eh, nggak cuman nggak cuman apa itu saja, tapi juga perbedaan usia misalkan antara anak cucu dengan kakek. Misalkan kakeknya itu umurnya sudah 65 tahun. Lalu untuk cucunya sendiri umurnya 10 tahun. Nah, itu namanya perbedaan usia ya. Nah, sehingga bagaimana sih kalau misalkan untuk bersatu dengan adanya perbedaan ini, dengan adanya keberagaman ini, bagaimana kita bisa bersatu? Caranya itu kita dengan menghormati mereka, menghormati yang lebih tua, membantu satu sama lain, lalu menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah. Tadi kan kita sudah mengetahui ya, kita sudah memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah. Lalu lantas, apa sih manfaat bersatu di lingkungan rumah? Yang pertama, sebagai sarana silaturahmi untuk mempererat hubungan di antara anggota keluarga. Jadi, kalau kita saling membantu satu sama lain, kemudian kita menghargai satu sama lain, pastinya itu mempererat hubungan di antara anggota keluarga, ya. Lalu yang kedua itu pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, coba Ibu mau tanya sama Siti Maisarah. Kalau misalkan eh, disuruh sama orang tua untuk mencuci piring. Nah, terus kemudian kamu lebih pilih yang mana, Siti Maisarah? Lebih pilih sendiri saja mencuci piringnya atau ditemenin dibantu sama saudaranya? Sendiri aja, Bu. Kenapa tuh kira-kira? Soalnya kalau bareng-bareng ntar bercanda, Bu. Oh, jadi nggak cepet selesai ya? Kalau misalkan dibarengin dengan bercanda. Oke, kalau gitu eh, sebenarnya kalau misalkan tanpa bercanda, pastinya pekerjaan kita dengan dibantu anggota keluarga lain pastinya lebih ringan dan gampang selesainya gitu. Kalau misalkan tanpa bercanda ya, Siti Maisarah. Nah, eh, soalnya gini, kalau misalkan kita dibantu dengan anggota keluarga, pasti nggak makan banyak waktu dan juga nggak bakalan banyak makan energi gitu. Oke, selanjutnya lingkungan rumah menjadi sehat, bersih, dan terhindar dari wabah penyakit. Coba Ibu mau tanya sama Jehan, kalau misalkan lingkungan rumah kita eh, sehat, bersih, dan terhindar dari wabah penyakit, eh, enak nggak untuk ditinggali dan ditempati? Dan nyaman nggak, Nyaman, Bu. Jehan? Iya, nyaman, Bu. Nyaman ya, karena nggak bakalan ada kecoa atau nyamuk, kemudian juga nggak ada cicak yang ada di dinding. Soalnya rumahnya bersih, terawat dengan baik, dan juga sering dibersihkan oleh anggota keluarga. Kalau misalkan ada nyamuk kan pastinya jadi wabah penyakit, bisa bisa memunculkan penyakit DBD seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompoknya di WhatsApp grup ya. Nah, seperti seperti yang udah Ibu tadi sudah share di WhatsApp grup, jadi kelompok pertama itu ada Siti Maisaro dan Jehan Cantika. Kemudian kelompok dua itu ada Intan Nuraini dan Marifato. Nah, ini untuk tugas kelompok satu ya. Jadi nanti kalian akan bagi mana wujud. Jadi kalian akan bagi nih mana wujud perilaku bersatu dan mana wujud perilaku yang tidak bersatu seperti itu. Nah, misalkan Siti Maisaro akan menjawab yang perilaku bersatu dan alasannya kenapa. Kalau untuk Jihan misalkan perilaku yang tidak bersatu yang mana nomor berapa. Nah, dan alasannya kenapa. Dengan begitu juga dengan yang tugas ini ya. Jadi sama. Boleh silakan kelompok satu langsung dijawab ya. Jadi, manakah wujud perilaku bersatu di dalam lingkungan rumah? Aku mau jawab, Bu. Boleh, Siti Maisaro? Kalau menurut kelompok kalau menurut saya sama Jehan, itu kok perilaku yang bersatu itu nomor 2. Karena di situ tergambar ayah, ibu, dan anak sedang melakukan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Terima kasih, Bu. Baik, berarti Jihan di bagian nomor 1 ya? Iya, Bu. Kayaknya yang tidak bersatu yang nomor 1. Karena di situ ya ayah sama ibunya itu berantem ya, Bu.
Iya, betul. Dari ininya ya, kelihatan dari ininya. Iya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perilaku bersatu itu yaitu seperti yang ada di gambar nomor 2, yaitu membantu satu sama lain gitu. Di sini kita bisa lihat ibu sedang mencuci piring, terus anak perempuannya membantu ibunya. Lalu untuk bagian para laki-laki nih, ada ayah yang sedang mengepel ya sepertinya. Nah, kemudian ada anak laki-lakinya yang membantu untuk membuang sampah. Jadi pekerjaan mereka akan cepat selesai kalau misalkan dilakukan secara berbarengan bersamaan dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kalau untuk perilaku yang tidak bersatu bisa dilihat di nomor 1 nih. Kelihatannya kok kayaknya berantem ya orang tuanya, terus sampai anaknya itu dicuek-cuekin tuh. Nah, itu merupakan perilaku tidak bersatu ya. Jadi tolong jangan dicontoh. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 nih. Silakan dijawab. Saya Bu, nomor Silakan. nomor satu perilaku yang bersatu karena di situ ada kakak adik sedang belajar bersama. Oke, berarti Intan bagian nomor 2 ya. Iya, Bu. Nomor 2 itu tidak bersatu. Itu kelihatan di gambarnya mereka sedang berantem, Bu. Rambut anak kecil ceweknya ditarik, Bu. Terus mukanya kayak marah gitu, Bu. Iya, jadi bisa dilihat ya kalau misalkan perilaku bersatu itu pastinya lingkungannya enak gitu dilihatnya ya gambarnya. Nah, misalkan di gambar nomor 1, nih di sini ada kakak adik sedang belajar bersama. Jadi misalkan adiknya lagi kesusahan belajar, gimana? Nah, kakaknya bisa bantu karena kakaknya kan pernah mengalami pembelajaran tersebut seperti itu. Nah, kalau di gambar nomor 2 itu bisa kita lihat, aduh aut-autan banget ya sering berantemnya. Ada yang jambak-jambakan, bahkan ada yang menyekik ya, coba kita lihat tangannya. Nah, di sini ada menyekik. Ya, jadi itu merupakan perilaku tidak bersatu. Harusnya kita bersatu ya. Jadi jangan sering-sering berantem karena bakal membuat keluarganya jadi terpecah belah, jadinya nggak akur gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sudah bagus jawabannya dan alasannya juga bagus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi ada yang ingat nggak salah satu manfaat poin ketiga nih, salah satu manfaat dari keberagaman di lingkungan rumah. Ada yang tahu? Nih, ya udah kita balik lagi ya. Nih. Nah, ini poin ketiga di sini itu lingkungan rumah menjadi sehat, bersih, dan terhindar dari wabah penyakit. Nah, kali ini di Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang lingkungan rumah yang sehat, lingkungan sehat ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang konsepnya bagaimana sih, lalu kosakatanya juga bagaimana, dan pastinya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ada teks di bawah ini nih. Nah, Ibu nanti akan minta 2 anak siswa untuk membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tetapi Ibu demonstrasikan terlebih dahulu ya, biar kalian tahu bagaimana lafal dan intonasinya. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, karena sudah diperhatikan, sekarang Ibu minta 2 anak ya. Untuk paragraf pertama bisa dibaca oleh Siti Maisaroh. Lalu untuk paragraf yang kedua bisa dibaca oleh Marifatul Fatunida. Boleh Siti Maisaroh, dipersilakan. Baik, Ibu.
Halaman rumah ada, maaf Bu, ulang ya. Ya, Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. langsung lanjut ya Marifatul. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Baik, terima kasih kepada Siti Maisaro dan Marifatul. Sudah betul ya, sudah bagus pelafalan dan intonasinya. Jadi kalau setiap ada tanda koma, berarti itu berhenti sejenak. Kemudian, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba kalian amati gambarnya. Apakah sudah sesuai dengan konsep lingkungan sehat? Sudah, Ibu. Sudah, Udah, oke. Bu. Coba bisa dijelasin nggak dari gambar ini ya? Nah, kenapa bisa sudah sesuai dengan konsep lingkungan sehat? Ini Bu, lingkungannya terlihat kayak sejuk dan asri. Iya, betul ya, karena banyak pohonan, daun-daunan, terus kembang juga ada gitu. Jadi pastinya udaranya bakal segar dan juga asri banget ya kalau dilihat enak dipandang seperti itu. Nah, ada lagi? Banyak pohon sama tanaman-tanaman, Bu. Iya, betul. Jadi banyak pohonan yang ditanam. Terus ini kita bisa lihat ya rumput-rumputannya sepanjang rumah mereka, sepanjang halaman rumah mereka gitu. Oke, terima kasih Intan dan Jehan. Ada lagi? Itu Bu, tanamannya tuh tumbuhnya bagus-bagus, subur, terus indah, cakep-cakep lagi warnanya. Iya, betul sekali Marifatul. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tanamannya bagus ya. Ada yang bunga-bunganya juga tumbuhnya subur banget. Terus eh, daun pohonannya juga lebat. Nah, kalau misalkan banyak tanaman tapi eh, kering gitu, misalkan banyak tanaman tapi kering, nggak lebat tumbuhnya. Nah, itu kan berarti tidak subur ya dan juga tidak enak dipandang gitu. Nah, kemudian ada lagi, Lingkungannya terawat dengan baik, Bu. betul, terima kasih Siti Mengsaro. Jadi di sini kita bisa lihat ya ada orang-orangan yang ada orang penghuni gitu, penghuni lingkungan tersebut yang merawat dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, nah mereka tuh lagi apa tuh? Lagi merawat ya pastinya. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu tambahkan satu lagi ya, yaitu tidak adanya sampah. Nah, coba kalian lihat, ada sampah nggak? Nggak ada ya. Nah, karena dia merawatnya dengan baik, makanya tidak ada sampah. Kalau ada sampah kan berarti lingkungannya tidak sehat. Berarti orang tersebut merawatnya tidak baik dan udah dibiarin aja gitu berserakan. Sekarang kita akan masuk ke tugas proyeknya. Nah, jadi di tugas proyek ini kalian akan em, mengerjakannya secara berkelompok sesuai yang tadi Ibu sudah bagikan. Jadi ini untuk tugas proyek yang yang kelompok 1, lalu yang ini untuk kelompok 2. Jadi di sini terdapat gambar berseri. Coba kalian amati ya. Nah, gambar berserinya itu ada nomornya. Jadi ini cerita dengan adanya alur. Nah, kalian nantinya akan diminta untuk menceritakan apa sih yang terjadi di gambar berseri ini. Nah, tapi sesuai imajinasi kalian. Tapi pastinya masih berkaitan dengan gambar berseri ini ya. Nah, dan nanti ya pastinya kalau kalian akan menuliskannya atau mengetiknya itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolong diperhatikan ejaannya ya. Lalu kalian juga nanti akan diminta untuk
menjawab apa yang menjadi masalah pada gambar berseri di atas. Jadi kalian nantinya akan diminta untuk memperhatikan dari apa yang kalian ceritakan, dari yang kalian amati, pastinya ada letak masalahnya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah pada gambar berseri di atas. Jadi setelah kalian sudah menentukan letak masalahnya di mana, nah coba kalian dengan anggota kelompok kalian bekerja sama untuk memikirkan bagaimana ya cara menyelesaikan masalah pada gambar berseri di atas, seperti itu. Nah, untuk tugas proyek ini akan dikerjakan melalui Google Sites yang telah disiapkan oleh guru. Nah, nanti Ibu akan membagikan linknya. Lalu, desainnya dengan bebas dan rapi. Sebenarnya, Ibu sudah menyiapkan template-nya, tapi kalau misalkan mau diganti desainnya itu boleh banget ya. Nah, kemudian tugas proyek ini dikerjakan selama jam pelajaran hari ini, jadi dikerjakannya selama 30 menit, ya. Nah, nanti setelah sudah 30 menit, kalian akan mempresentasikan hasil karyanya dengan ejaan yang benar, terus seperti muatan pelajaran bahasa Indonesia tadi tuh, lafal dan intonasinya harus benar, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Sudah cukup ya berarti. Nah, Ibu akan membagikan linknya. Anak-anak, nanti Ibu selama pengerjaan itu akan dipantau oleh Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesusahan atau ingin bertanya, boleh banget untuk ditanyakan. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Oke, anak-anak, gimana? Apakah ada kesulitan atau kesusahan dalam pengerjaannya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Boleh dilanjut ya. Baik, anak-anak. Nah, karena sudah melewati 30 menit, jadi kita akan melakukan presentasi tentang hasil proyek kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu 2 menit ya untuk kalian membagi tugas dengan anggota kelompok kalian untuk menentukan bagian mana yang kalian akan presentasikan, jadi tidak tabrakan gitu. Oke, silakan berbagi ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Oke, untuk kelompok 1 akan dimulai dari saya. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar berseri tersebut? Jawabannya itu, suatu hari, suatu keluarga sedang menghabiskan waktu bersama. Lalu, ibu menanyakan apa hobi Dika dan Dinda. Dika mengatakan bahwa hobinya adalah bermain sepak bola. Dinda mengatakan bahwa hobinya adalah membaca buku. Tiba-tiba, Dika tertawa keras. Dika meremehkan hobi Dinda karena membaca buku itu untuk orang-orang culun. Dinda sedih mendengar Dika berkata seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jehan. Yang nomor 2, apa yang menjadi masalah pada gambar berseri di atas? Jawabannya, Dika menjelek-jelekan hobi Dinda karena dianggap bahwa membaca buku adalah hobi orang-orang culun. Nomor 3, bagaimana cara menyelesaikan masalah pada gambar berseri di atas? Jawabannya, sikap Dika keterlaluan dan tidak baik. Dika seharusnya minta maaf dan menyadari perbuatannya. Hobi setiap orang berbeda-beda dan seharusnya Dika menghargai perbedaan tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 boleh nih langsung dilanjut ya. Yang nomor 1, apa yang terjadi pada gambar berseri tersebut? Jawabannya, Andi dan ibunya hidup berdua saja. Ibunya selalu membersihkan rumah seorang diri, seperti membuang sampah, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Sementara itu, Andi selalu bermain game online dari pagi hingga malam, dan tidak mau membantu ibunya membersihkan rumah. Suatu hari, ibunya jatuh sakit karena terlalu lelah mengurus rumah seorang diri. Andi pun segera menyesal. Selanjutnya, soal kedua, apa yang menjadi masalah pada gambar berseri di atas? Jawaban dari kelompok kami,
Andi tidak peduli dan tidak mau membantu ibunya membersihkan rumah. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah pada gambar berseri di atas? Jawabannya, Andi harus segera minta maaf. Andi seharusnya segera sadar bahwa ia hanya tinggal dengan ibunya saja dan tidak ada lagi selain ibunya. Andi perlu merawat ibunya yang sakit dan juga membersihkan rumah seorang diri ketika ibunya sedang sakit. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sudah bagus ya, pelafalannya juga, intonasinya juga. Kemudian juga cara kalian menyelesaikan masalah juga sudah bagus. Di sini ditekankan bahwa kita harus menghargai perbedaan hobi seseorang gitu. Kemudian juga di sini ada juga cara menyelesaikan masalahnya itu yaitu dengan membantu satu sama lain seperti itu. Nah, untuk biar lebih lancar lagi, lafal dan intonasi kalian perlu dilatih ya dengan bacaan-bacaan lain. Nah, kemudian ada tidak ya kesusahan dalam mengerjakan proyek ini? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu, em, sekarang Ibu mau tanya, apa sih kesimpulan dari mengerjakan proyek ini? Ada yang mau bantu jawab? Iya, Bu. Silakan. Kita jadi dapat mengetahui kalau perilaku bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah, Bu. Ya, betul. Terus mungkin ada lagi yang mau menjawab? Ya itu Bu, kayak kita jadi tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada masalah untuk bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah, itu kita bisa cari solusinya. Betul, terima kasih Jehan dan Marifatul. Jadi betul ya, dengan adanya proyek ini kita jadi tahu deh bagaimana sih permasalahannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, karena kita sudah hampir di penghujung kegiatan pembelajaran, Ibu minta eh, dua anak nih untuk menyampaikan apa saja sih yang tadi kita sudah pelajari. Ada yang tahu tadi kita belajar apa saja? Itu, Bu, tadi kita belajar tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan mengenal konsep lingkungan sehat. Oke, yang lain ada? Oke, segitu saja ya mungkin untuk refleksinya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan juga konsep tentang lingkungan sehat. Oke semuanya, karena sudah di penghujung kegiatan, Ibu mau menyampaikan saran, kritik, serta apresiasi. Jadi terima kasih banyak kalian sudah aktif berdiskusi, kalian juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga kerjasama dalam kelompoknya sudah bagus, kalian sudah berani untuk berkomunikasi, juga mengembangkan ide-ide kalian, juga mengembangkan kreativitas kalian. Nah, untuk pengayaannya kalian bisa mencari tuh sekarang kan internet sudah canggih, jadi kalian bisa cari berita-berita yang berkaitan dengan kosakata atau konsep lingkungan sehat dan juga eh, makna kebersamaan di keluarga. Nah, jadi kalian bisa tuh baca-baca juga dengan bacanya secara langsung sehingga lafal dan intonasi kalian juga terlatih. Nah, kemudian juga uh, kalian juga bisa menerapkan berita-berita tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, Ibu sudah siap pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga.